Pemirsa, kami kembali ajak Anda untuk mendengarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengenai keputusan pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada sehingga kemudian Pilkada yang akan berlangsung pada November mendatang di mana mulai pekan depan sudah mulai dibuka pendaftaran bagi para calon kepala daerah akan mengikuti putusan MK. Kita simak bersama. Mekanisme yang berlaku apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami. Mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Kalau tadi Anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu belum ada masa. Masih sepi. Dan tidak ada komunikasi apapun, tetapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR. Nah, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan, sehingga kita tidak jadi laksanakan. Demikian. Pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya, hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis. Nah, tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan BAMUS dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat kalaupun mau dilaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku. Demikian. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan. Kami juga terus mencoba menghubungi kembali Prof. Hamdan Zulfa untuk bisa memberikan pandangannya lagi terhadap apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad. Tapi kalau tadi kita bicara mengenai politik sudah, karena ini implikasinya begitu besar pada politik. Untuk Pilkada Jakarta sendiri, kira-kira apakah ada partai yang balik kanan, berani kena melakukan hal itu? Dampak dari adanya ini bisa mengusung calon mereka masing-masing tanpa terikat adanya konsekuensi dengan koalisi Indonesia Maju plus tentunya, Bang Ipang. Ya, itu makanya tadi mazhabnya Pilkada itu, Mbak Putri, adalah mazhab bagaimana yang mendukung yang bakal menang. Nah, based on data itu adalah racikan popularity, likability, dan acceptability. Nah, kalau kemudian trennya besok justru adalah per hari ini kan adalah Anies, Ridwan Kamil baru Ahok. Per hari ini posisinya. Nah, Kim plus mereka kan punya komitmen politik. Nampak-nampaknya mereka berpikir tidak hanya soal Jakarta. Ada koreksi nanti dari Koalisi Indonesia Maju, ada koreksi, evaluasi kalau mereka tidak komit gitu. Dan itu sah-sah saja, power sharing itu kan, mutual understanding. Saya dukung Ridwan Kamil, kami komit, kami taat, tapi kami ingin ya masuk ke Koalisi Indonesia Maju. Ya. Nah, tapi kalau melihat trennya besok Anies itu masih seperti per hari ini, artinya harusnya memang ada kemungkinan bisa ya bisa tidak balik kanan beberapa partai ini. Apa yang disampaikan PDIP terkonfirmasi. PDIP bilang, kami menunggu juga nih kalau ada yang mau balik kanan. Masih membuka pintu? Membuka pintu kalau ada yang mau mendukung Pak Anies. Sekarang kan PDIP udah memutuskan kan, setahu saya Pak Anies kan mau maju. Tapi syaratnya kan harus kader PDIP. Betul. Sedangkan nggak kader aja masih berkhianat, apalagi kalau nggak dikaderkan kan begitu. Nah itu PDIP ngomong seperti itu kan. Nah nampaknya Anies kan selama ini nggak mau dikaderkan kan. Ditawarkan PKS juga nggak mau. Dia bilang diwakafkan ke masyarakat pemilih. Tapi menurut saya udah waktu juga Anies untuk menunjukkan bahwa kalau memang PDIP minta
kader, ya nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal ya udah kita jadi kader partai. Karena ini politisi kan, nggak mungkin beliau hanya menjadi calon dari independen, apalagi ini. Jadi menurut saya, apa yang Mbak Putri tanya, ada kemungkinan nggak yang balik kanan atau banting setir? Ya bisa tidak. Kalau melihat trennya bakal menang nanti adalah dari Koalisi Indonesia Maju, melihat tren kenaikan kemenangan itu potensi kansnya Ridwan Kamil lebih besar, mereka pasti akan konsisten juga di situ. Ngapain meninggalkan Ridwan Kamil? Tapi ada juga membuat mereka nggak mungkin meninggalkan Ridwan Kamil karena sudah ada terlanjur mereka membuat komitmen di awal gitu. Sehingga bagaimanapun ya udah kita apa yang disampaikan PKS kan begitu. Sekali kapar belayar nggak ada lagi pasang surut gitu. Jadi udah maju aja gitu. Nah kalau PKS kan memang wajar karena kan kadernya wakilnya juga maju di situ kan. Tapi bagaimana dengan partai-partai lain? Betul. Tetapi nampaknya akan menarik ini Mbak, akan banyak calon di Jakarta. Belum PSI bisa mengusung sendiri tadi berapa partai, setahu saya ada berapa partai yang bisa mengusung sendiri dengan 7,5% ini. Betul. Nah itu artinya sangat kompetitif. Pilkada Jakarta akan sangat dinamis. Dan kemudian peluang Pak Anies Baswedan ini yang tadi ini akan tetap besar karena memang beliau kan juga punya rekam jejak. Makanya kita tetap apresiasi juga ke MK Mbak. Mengapresiasi, kita hormat, kita angkat topi ke MK yang sudah memulihkan distrust ya publik selama ini. Membangkitkan animo kepercayaan publik terhadap bahwa masih ada politisi kita yang komit dan taat kepada konstitusi. Itu adalah sesuatu hadiah terbesar, gift terbesar di dalam era di bulan Agustus kita kemerdekaan ini. Itu hadiah terbesar yang diberikan oleh MK bahwa selama ini kan orang kemarin juga sempat MK distrustnya tinggi sekali kan. Betul. Ketika ada putusan yang dianggap berpolemik juga. Nah dengan adanya putusan 60 yang kemudian menurunkan threshold dari 20-25 menjadi 7,5% dan itu disesuaikan dengan basis DPT masing-masing. Nah, itu maka akan menjadi threshold masing-masing daerah. Maka ini kan sesuatu hal yang membuat banyak calon kepala daerah yang tadinya terkunci kena gulipat ini. Bahkan ada beberapa tren yang model borong koalisi ini kan terjadi. Sementara peluang besarnya nggak menang. Jadi ini yang kita harapkan. Saya katakan tidak hanya kita DPR sudah mengalah mau mundur dan MK juga kita sangat hormat. Kita bangga kita punya MK hari ini yang sangat berani gitu untuk mengeluarkan putusan ini di waktu-waktu yang injury time last minute kan. Karena hanya tanggal 4 hari lagi kan, tanggal 27 kan pendaftaran sampai tanggal 29 kan. Putusannya mengubah semuanya. Mengubah peta semuanya. Bahkan PDIP tadi mengumumkan nama-nama yang sebelumnya tidak diumumkan bisa berlayar. Kan PDIP kan bilang kita ditinggal, seolah-olah ditinggal, nggak ada teman, sementara nggak bisa mengusung sendiri. Karena threshold yang tinggi tadi 20. Dan sekarang mereka, berapa daerah mereka level confidence-nya naik lagi. Ya udah kita tarung lagi. Dan bisa berkompetisi dengan fair tentunya. Iya, akan berkompetisi dengan fair. Kenapa? Karena bisa berlayar lagi. Baik. Ya, Prof. Hamdan kembali dengan Prof. Hamdan Zulfa seperti juga sudah terhubung kembali Prof. Hamdan. Ada yang disampaikan tadi juga oleh Dasko atau Pak Dasko bahwa revisi Undang-Undang Pilkada ke depannya mungkin akan tetap dilakukan. Melihat kebutuhan hingga saat ini seperti apa revisi ini harus dilakukan. Kalau tadi Bang Ipang menyoroti mengenai hal-hal yang semuanya harus serba diatur sehingga kemudian menghindarkan adanya kotak kosong, menghindarkan adanya dinasti politik dan tidak semuanya hanya berpatokan pada etika. Menurut Prof. Hamdan Zulfa sendiri seperti apa mengenai revisi Undang-Undang Pilkada ke depannya? Iya, saya tidak memiliki satu tinjauan secara khusus mengenai hal apa saja yang bisa dilakukan revisi. Tapi hal yang penting adalah memang putusan MK ini berdampak sangat luar biasa. Dan ini kan bagian dari revisi secara tidak langsung dari Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira kalau mengenai parliamentary threshold itu undang-undang pemilu. Memang parliamentary threshold dengan putusan MK harus lakukan perubahan ya. Karena menurut putusan MK, parliamentary threshold yang ada sekarang ini tidak memiliki dasar sehingga perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu khususnya yang terkait dengan parliamentary threshold. Saya kira itu catatan tadi Pak Dasko, saya kira yang harus menjadi perhatian. Memang ke depan itulah hal yang sangat krusial
Dan sangat penting tentu juga presidensial threshold yang berkali-kali yang menyulitkan selama ini, ya, partai-partai politik atau partisipasi politik rakyat menjadi sangat terbatas, ya, karena parliamentary threshold yang terlalu tinggi. Nah, ini juga perlu ditinjau kembali. Saya kira ini undang-undang pemilu secara keseluruhan yang memang harus saatnya dengan evaluasi berapa kali pemilu ini perlu lakukan evaluasi dan perlu direvisi. Saya kira itu ya. Baik, dengan keputusan dari DPR seperti ini, kemudian kalau sebelumnya tidak mengindahkan putusan MK, tapi kemudian saat ini melaksanakan, sudah kembalikah kemudian trust atau juga kepercayaan publik kepada DPR, kepada para wakil rakyat ini menurut Prof. Hamdan Zulfa? Iya, tentu masyarakat publik akan melihat apa yang dilakukan oleh DPR pada masa-masa yang akan datang. DPR ini tidak berada dalam ruang hampa. Demokrasi itu tidak terputus ketika DPR terpilih, sudah mereka mengambil alih seluruh kedaulatan rakyat itu. Demokrasi modern, demokrasi apa yang istilahnya demokrasi yang selalu setelah terpilih, ya, dan menduduki jabatan tetap lakukan konsultasi dengan rakyat. Inilah yang demokrasi modern dikenal dengan deliberation of demokrasi deliberatif. Jadi setiap keputusan dan kebijakan harus mendengarkan suara rakyat. Oleh karena itu dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ada kewajiban dari pembentuk undang-undang atau pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengkonsultasikan segala norma dan peraturan yang dibuat itu dengan rakyat. Nah, selama ini ada banyak sekali terjadi praktik kita, undang-undang lahir begitu saja tanpa konsultasi yang cukup dengan rakyat. Termasuk kemarin rencana perubahan undang-undang pilkada ini tanpa sama sekali konsultasi dengan rakyat. Saya kira ini ditinggalkan. Mari masuk kepada demokrasi. Memang diamanatkan oleh konstitusi kita bahwa rakyat tidak ditinggal ketika mereka sudah menduduki jabatan. Dengar baik-baik suara rakyat itu, sehingga keputusan yang diambil keputusan bersama rakyat. Dan memang untuk kepentingan rakyat. Gitu. Itulah demokrasi. Baik, Bang Ipang, ada 5 hari tersisa sebelum pendaftaran nanti para calon kepala daerah. Apa yang bisa kita tunggu dengan kemudian adanya putusan MK ini? Di 5 hari yang saya yakin begitu dinamis ini akan menjadi. Ya, 5 hari yang apa yang akan terjadi tentu pendaftaran tanggal 27 bakal banyak yang akan sebelumnya mereka deadlock, ya, jalan buntu lah. Sekarang ada secerca harapan mereka akan memberanikan mendaftar dengan 7,5% atau berapa daerah. Yang kedua adalah sisa waktu yang tersisa ini adalah apa yang disampaikan Prof tadi menarik, ya, bahwa inilah waktu yang tepat bagi politisi untuk berhati-hati di dalam mengambil keputusan, ya, keputusan politik termasuk undang-undang deliberatif tadi kan, deliberatif. Saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan Prof adalah tidak boleh serampangan. Nah, itu juga akan menjadi koreksi termasuk tadi revisi Undang-Undang Presiden Threshold, Parliamentary Threshold. Termasuk pembahasan undang-undang yang dibuat selama ini tidak redundansi, tidak berlapis. Jadi dibuat ada yang ketok meja itu juga harus diperbaiki ke depan. Termasuk DPR yang ke pemerintahan sekarang yang tidak seimbang, check and balances, juga perlu diperkuat sistem presidensial yang yang tidak legislative happy, tidak executive happy gitu. Jadi bukan juga kemudian semua maunya presiden diamini oleh DPR menjadi tukang stempel, itu juga jadi koreksi untuk kedepannya menurut saya. Dan tidak juga semua kemauannya DPR diamini oleh presiden. Jadi keseimbangan itu. Maka yang terjadi di dalam pemilihan presiden kita kemarin harusnya kan begitu. Ya. Harus dievaluasi. Ada harusnya pembagian itu. Ini udah bagus sekarang. Pemenang pemilunya PDIP. Presiden terpilih dari Gerindra. Itu sebenarnya udah bagus untuk demokrasi ke depan. Karena ada pembagian. Karena di Amerika orang juga membagi split ticket voting. Membagi pilihan politiknya. Bahkan didesain sengaja pemilih di Amerika itu. Perilaku memilihnya sengaja membagi, Mbak. Jadi katanya DPR-nya kita pilih Republik. Ya, presidennya kita pilih Demokrat. Gitu. Apa tujuannya? Mereka sengaja membagi pilihan politiknya supaya ada check and balances. Keseimbangan. Itu juga perlu dikoreksi ke depan. Tidak hanya revisi Undang-Undang Pilkada. Tidak hanya terkait dengan Presiden Threshold atau Parliamentary Threshold. Tetapi juga kita ingin
pemerintahan yang stabil, itu juga penting. ya. Jangan kemudian nanti kita tampung semua, kita revisi, tapi pemerintahan goyang nggak stabil gitu. Itu juga menjadi, dan di era Pak Jokowi 10 tahun ini kan pemerintahan paling stabil. Nah cuma ya itu tadi banyak problem yang harus diperbaiki. Nah itu ketika adanya potensi-potensi yang semestinya hari ini teramini, kan orang mengatakan semua maunya presiden teramini selama ini seolah-olah begitu. Betul. Tapi sekarang menganggap ternyata presiden juga mau mengalah, dengan artinya Kaisang pun tidak bisa maju dengan putusan ini dan presiden taat pada konstitusi itu gitu. Nah itu kan juga akan baik juga membangun trust building, membangun kepercayaan level confident publik masyarakat bahwa masih ada harapan untuk rakyat kita, bahwa mereka masih punya sense of politik. Mereka masih memperhatikan grassroots, masih memperhatikan aspirasi dari bawah, termasuk mereka mendapatkan hidangan yang cukup bagus besok. Kita berharap satu saja Mbak, tolong sajikan besok itu calon-calon pemimpin bupati wali kota sebanyak mungkin kepada masyarakat, sehingga masyarakat memilih pilihan yang lebih banyak, tidak terbatas itu. Karena sejatinya demokrasi adalah memberikan ruang yang sama, equality, kesetaraan. Yang kedua adalah adanya persaingan yang fair di gelanggang pertarungan. Baik, kalau di Jakarta kemarin kita dengarkan singkatannya adalah Ridwan Kamil Suswono Rawon. Nah kita akan ada menu-menu lainnya, begitu kan? Ada ketoprak, ada gado-gado dan ini sebagainya. Ini tadi menu yang disajikan ke meja. Ya, itu dia. Nah ada angin segar, ada peluang selama 5 hari ke depan kita akan menantikan kira-kira siapa nama yang nanti bisa menjadi kejutan dan mewarnai pertarungan di pemilihan kepala daerah, baik itu level kota, kabupaten atau juga provinsi. Prof. Hamdan Zulfa, terima kasih Prof sudah memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Bang Ipan juga terima kasih.